ketemu lagi dengan aku Astuti dengan NIM 432210100002 dari Universitas Mercu Buana Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang otonomi daerah dan UMKM. Bagi kalian yang ingin mengetahui seputar dua hal tersebut, tonton videonya sampai habis ya. Sebelum kita masuk ke konsep dan tujuan, kalian tahu nggak sih apa itu otonomi daerah? Yap, betul. Otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendaknya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, tujuan dari otonomi daerah dalam bidang ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Hal ini akan mempermudah pemerintah meninjau secara spesifik potensial daerah yang bisa dikembangkan khususnya bagi dunia UMKM. Yang kedua, untuk mempermudah penyaluran insentif dan bantuan untuk aktivitas di sektor produktif. Hal ini terjadi karena otonomi daerah memiliki sifat desentralisasi, sehingga daerah memiliki wewenang penuh dalam mengimplementasikan anggaran. Secara implisit sangat mempengaruhi terhadap kesejahteraan UMKM di mana pemerintah daerah dapat berfokus mengembangkan UMKM melalui dukungan secara material dan regulasi yang membantu UMKM semakin potensial. Dan yang ketiga, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di tiap-tiap daerah. Hal ini dapat terjadi karena tiap-tiap daerah diberikan keleluasaan untuk menumbuhkan dunia usaha yang prospektus. Misalnya dalam hal pengembangan sektor pariwisata yang akan mendorong masyarakat di daerah sekitarnya banyak mendirikan UMKM, khususnya dalam bidang kuliner, souvenir, dan usaha dalam bidang jasa. Selanjutnya yaitu masalah yang timbul dari kebijakan otonomi daerah dan UMKM. Sintesa yang diperoleh dari Sugianto tahun 2020 mengungkapkan beberapa masalah yang timbul dari kebijakan otonomi daerah dan UMKM. Masalah yang pertama yaitu adanya eksploitasi pendapatan daerah. Melalui kebebasan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, maka akan memicu upaya pemerintah daerah melakukan maksimalisasi bukan optimalisasi. Yang artinya banyak daerah akan terjebak dalam pola tradisional pemerolehan pendapatan daerah, yaitu mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi. Hal yang bersifat eksploitatif ini tentu akan membebani masyarakat. Yang kedua yaitu pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang mencangkup pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintahan lokal. Desentralisasi diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep desentralisasi secara utuh, sehingga peran masyarakat yang harusnya partisipatif baik dalam hal ekonomi maupun politik cenderung masih bersifat sentral. Yang ketiga yaitu penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Hal ini terjadi karena pemerintah pusat belum terlalu serius dalam memberikan hak otonomi pada setiap daerah. Selama ini pemerintah pusat masih banyak menghandle aturan pelaksanaan otonomi daerah, belum memiliki regulasi pelaksanaan otonomi daerah yang memadai. Yang keempat yaitu kondisi sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Selama ini sumber daya manusia yang menangani pelaksanaan otonomi daerah masih belum mengembangkan keahlian yang dimiliki secara optimal. Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki manusia sebagai pelaksananya. Penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia itu melaksanakannya dengan baik. Dalam artinya, mentalitas, integritas, atau kapasitasnya. Dan yang terakhir, yaitu banyaknya korupsi di daerah. Fenomena lain yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Banyak pejabat publik yang masih mempunyai kebiasaan mengeksploitasi uang rakyat untuk piknik ke luar negeri dengan alasan studi banding.
Anggota legislatif juga mulai menggunakan kekuasaannya atas eksekutif untuk menyetujui anggaran rutin DPRD yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Selanjutnya yaitu solusi yang telah dilaksanakan pemerintah hingga saat ini untuk memperbaiki pola pelaksanaan otonomi daerah, yaitu yang pertama efisiensi anggaran. Namun solusi ini tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena pemerintah daerah tidak mempunyai keinginan kuat atau strong will untuk melakukan efisiensi anggaran. Yang kedua, revitalisasi perusahaan daerah. Solusi ini juga kurang mendapatkan porsi yang memadai karena kurangnya sifat kewirausahaan pemerintah. Maka dari itu, pemerintah bisa menambah alternatif solusi untuk mengatasi kendala pelaksanaan otonomi daerah yang cukup kompleks. Di antaranya yaitu yang pertama, membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah. Yang kedua, memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Yang ketiga, melakukan pembatasan anggaran untuk hal-hal yang bersifat tidak produktif. Yang keempat, melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Yang kelima, melaksanakan good government. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata demi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi keadaan pasar barang dan jasa agar kondisi perekonomian semakin membaik. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang menjadi wewenang pemerintah untuk menyesuaikan APBN yang sudah ditentukan sebelumnya dengan membuat perubahan pada sistem pajak yang berlaku. Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan fiskal setiap tahunnya berbeda. Selain pajak, pengeluaran negara juga merupakan instrumen yang digunakan pemerintah dalam kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini memiliki dua sifat, yaitu ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif dapat dilakukan melalui penambahan pengeluaran, penambahan pembayaran transfer atau subsidi, dan pengurangan potongan pajak. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan yang berkebalikan dengan kebijakan ekspansif yang dapat dilakukan melalui pengurangan pengeluaran pemerintah, pengurangan pembayaran transfer atau subsidi, dan peningkatan potongan pajak. Hubungan kebijakan percepatan pembangunan bagi Indonesia adalah menghadapi globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi tentu akan meningkatkan kompetisi dalam dunia perdagangan internasional. Melihat kondisi saat ini di mana Indonesia tengah bangkit dari masa resesi akibat pandemi, maka kebijakan fiskal ekspansif dapat mendorong permintaan akan barang dan jasa dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi, meliputi yang pertama, meningkatkan belanja pemerintah dalam sektor produktif untuk menstimulasi ekonomi. Yang kedua, meningkatkan laju investasi melalui aturan bebas pajak seperti tax holiday dan tax allowance, di mana tax holiday yaitu perusahaan akan dibebaskan dari pajak penghasilan badan selama 10 tahun paling lama dan minimal 5 tahun sejak dimulainya produksi komersial. Tantangan dan solusi yang akan dihadapi di masa globalisasi ekonomi. Yang pertama, persaingan industri lokal dan luar negeri dengan solusi meningkatkan daya saing melalui perbaikan kualitas produk, bisa juga dengan mencintai produk dalam negeri dan turut serta mempromosikan produk. Tantangan yang kedua yaitu persaingan dunia kerja dengan solusi meningkatkan keterampilan bagi angkatan kerja agar dapat bersaing dengan pekerja imigran. Dan yang terakhir, ketimpangan pertumbuhan ekonomi dengan solusi pemerataan pendapatan dan bahan baku produksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.